Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Rumah Fisika. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kembali kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2019. Dan pada pertemuan kali ini kita akan khususkan ya pembahasan kita pada bab listrik statis. Jadi soal-soal pada beberapa paket soal UTBK ya, ini kita kumpulkan dan kita bahas khusus tentang listrik statis. Oke, sebelum kalian menyaksikan, tolong tekan tombol subscribe dan juga tekan tombol jempol ke atas. Oke, sekarang kita lihat nomor 17 ya. Nomor 17 di sini ceritanya dua kapasitor identik dirangkai secara paralel. Jadi di sini ada dua kapasitor dirangkai secara paralel. Jadi misalnya ini C ya. Kapasitor lambangnya seperti ini, tolong diingat, ini C identik. Nah, kemudian agar energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor itu sebesar W. Jadi di sini harus hati-hati baca kalimatnya. Agar energi listrik yang tersimpan dalam rangkaian. Jadi artinya ini energi totalnya sebesar W. Itu energi total maksudnya ya. W itu energi total. Jadi kalau kita tuliskan W di sini adalah energi total ya. Energi total dalam rangkaian ini gitu ya. Nah, kemudian muatan keseluruhan yang harus disimpan pada tiap kapasitor adalah Q. Ya, jadi di sini muatan keseluruhan yang harus disimpan pada tiap kapasitor. Nah, jadi Q itu muatan tiap kapasitor. Ini muatan tiap ya. Ini tiap kapasitor gitu ya. Berapa kapasitansi tiap kapasitor itu? Oke ya. Jadi nanti si kapasitansinya dinyatakan dengan W dengan Q. Nah, jadi di sini ada rangkaian paralel ya. Paralel itu seperti ini. Ini boleh dipasang dengan baterai seperti ini juga boleh. Jadi nanti tegangan setiap kapasitornya sama ya kalau paralel. Oke ya. Jadi di sini misalnya begini. Kalau paralel, maka yang sama adalah tegangan pada ujung-ujung kapasitornya sama gitu ya. Jadi nanti kalau kita satukan pun, kalian punya C total sebesar apa? Masih ingat kalau dirangkaikan paralel begini tinggal dijumlahkan aja kan? Jadi nanti 2C gitu ya, ini C totalnya. Sehingga nanti W itu sebenarnya adalah setengah C total gitu ya, dikalikan dengan V kuadrat. Nah, jadi nanti kalian punya setengah dikalikan C totalnya itu kan 2C ya. 2C dikalikan dengan V kuadrat. Gitu ya, kalian bisa coret nih duanya. Jadi nanti C kalikan V kuadrat. Cuman di sini kita nggak boleh menggunakan V, karena kan di opsi nggak ada V kan. Kalian ubah, di sini karena Q adalah muatan kapasitor, kalian masih ingat nggak rumus Q ya? Q itu sama dengan C kali V ya. Jadi ini hubungan antara Q, C dengan V ya. Ini kan apa namanya? Tegangan tiap-tiap kapasitor itu kan sama ya karena dia paralel. Sehingga nanti V-nya ini bisa kita ganti dengan Q dibagi dengan C. Nah, nanti kalau kita gantikan ke sini ya, kalian punya apa nanti? W bisa juga dinyatakan dengan C dikalikan V kuadrat. Nah, jadi di sini V kuadratnya adalah Q kuadrat dibagi dengan C kuadrat gitu ya. Nanti C-nya ini bisa juga dicoret dengan ini. Sehingga nanti kalau ditanyakan C, ya C-nya berapa sih? Ya tinggal Q kuadrat dibagi dengan W. Ada nggak jawaban segini? Jadi C itu sama dengan Q kuadrat dibagi dengan W. Q kuadrat dibagi dengan W. Ada ya? Jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lihat nomor 17 ya. Nomor 17 ceritanya gini, dua kapasitor keping sejajar identik dirangkai secara paralel. Nah, jadi di sini ceritanya ada dua keping kapasitor dan identik ya. Ini dirangkai paralel. Kalian masih ingat ya, kalau dirangkai paralel itu berarti apa namanya? V-nya sama ya. Jadi tegangan kedua ujung kapasitor ini akan bernilai sama gitu ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi dihubungkan paralel seperti ini dihubungkan dengan sumber tegangan V misalnya. Ini identik ya, jadi kapasitansinya C dengan C. Terus di sini dikatakan gini, jarak antara dua keping konduktor dalam sebuah kapasitor, dalam tiap kapasitor itu adalah D. Jadi jarak antara dua keping konduktor ini jaraknya adalah D gitu ya. Jaraknya D. Kemudian muatan keseluruhan, jadi di sini muatan keseluruhan ya, jadi maksudnya semua muatan sistem ya, total. Yang harus disimpan dalam rangkaian kapasitor itu agar kuat medan listrik antara dua keping kapasitor itu sebesar E adalah Q. Jadi Q di sini itu maksudnya Q total ya. Jadi total, jadi muatan total. Berapa kapasitansi tiap kapasitor? Oke ya. Nah, pertama kalian harus ingat, ini kan rangkaian kapasitor yang dirangkai secara paralel. Nah, kalau paralel itu C totalnya, kalian masih ingat? C ditambah dengan C ya, tinggal ditambahin aja kan ya, dijumlah. Jadi nanti C totalnya itu 2C, itu C total. Nah, sementara V total ya sama dengan V ini ya. Jadi kalau paralel berarti V-nya konstan ya. Nah, sehingga nanti muatan Q itu sama dengan
C total dikalikan dengan V kan. Nah, jadi Q-nya kan di sini tadi Q total kan ya. Jadi C total dikalikan dengan V. Nah, sementara C totalnya adalah 2C dikalikan dengan V. Nah, oke. Jadi setiap kapasitor itu beda potensialnya adalah V ya. Jadi kalau kita gambarkan, ini misalnya keping. Dua buah kapasitor tadi ya. Ini tadi disebutkan jaraknya adalah D gitu ya. Kemudian beda potensial antara keping ini, ujung-ujungnya ya. Ini beda potensialnya. Tadi disebutkan beda potensialnya adalah V. Nah, misalnya di sini plus, di sini min. Masih ingat kan? Di antara dua keping ini akan muncul medan listrik. Nah, hubungan antara medan listrik dengan beda potensial ya, V itu sama dengan apa? Masih ingat? Jadi V itu bisa dirumuskan E dikalikan dengan D. Jadi mana E itu medan listrik maksudnya ya, di antara dua keping ini. Itu V sama dengan E dikalikan D. D-nya jarak antar keping. Sehingga nanti kalau kita gabungkan ke sini ya si V-nya, nanti kalian punya apa? Nanti kalian punya Q itu sama dengan 2C dikalikan dengan E dikalikan dengan D. Kan gitu ya. Nah, sekarang kalau mau dicari C-nya sama dengan apa? Q dibagi dengan 2ED. Gitu ya. Jadi nanti C-nya kapasitas kapasitor ya. Itu sama dengan Q total ya. Q maksudnya dibagi dengan 2ED. Oke ya? Bisa dipahami ya? Oke, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 17 ya. Nomor 17 ini tentang kapasitor ya, rangkaian kapasitor. Dua kapasitor identik dirangkai secara seri. Jadi di sini ceritanya ya, ada dua kapasitor identik nih ya, dirangkai secara seri. Kurang lebih begini berarti ya. Jadi di sini kapasitansinya sama, di sini C, di sini juga C. Nah, kemudian misalnya dihubungkan dengan apa namanya? Sumber tegangan gitu ya. Sumber tegangan sehingga nanti apa namanya? Karena ini identik ya. Identik meskipun ini seri tetap saja apa namanya beda potensial antara ujung-ujung kapasitor ini akan sama gitu ya. Jadi kalau misalnya ini beda potensialnya V, di sini juga V kan gitu ya. Nah, kemudian di sini ceritanya gini, berapa muatan keseluruhan? Jadi yang ditanyakan muatan total ya. Jadi Q totalnya berapa yang harus disimpan pada rangkaian kapasitor itu agar energi listrik yang tersimpan pada tiap kapasitor W. Jadi W itu energi yang tersimpan pada setiap kapasitor. Misalnya kondisinya seperti ini ya. Kalian masih ingat rumus W pada salah satu kapasitor setengah CV kuadrat ya. Nah, jadi ini kapasitansi kapasitornya. V ini beda potensial antara ujung-ujungnya ya. Oke, ini W-nya. Sementara di sisi lain, kalau rangkaian itu seri, masih ingat ya, kalau rangkaian kapasitor itu seri, maka Q total pada rangkaian itu sama saja dengan Q yang tersimpan pada setiap kapasitor. Jadi C-nya sama nih. Nah, jadi Q yang disimpan di sini ya sama dengan Q yang tersimpan di sini ya, karena Q-nya sama. Nah, sementara Q itu rumusnya apa? C kali V kan. Nah, sekarang kita mau gabungkan dua persamaan ini. Nah, yang mau kita gantikan itu V-nya ya. Jadi nanti kalau apa namanya? Karena yang ditanyakan Q-nya ya. Jadi ini masukkan ke sini nanti V-nya ya, masuk situ. Nah, sekarang kita susun gini ya. Kan W itu sama dengan setengah CV kuadrat. Nah, kalau mau kita ambil V kuadratnya jadi apa nih? Nanti jadi 2W dibagi dengan C kan? Atau V sama dengan akar 2W dibagi dengan C. Nah, si V ini beda potensial antara ujung-ujung kapasitor, ini kalian substitusikan ke sini. Sehingga nanti kalian punya Q itu sama dengan C kali V. Nah, V-nya bisa diganti dengan ini ya. Akar 2W dibagi dengan C. Kan gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau C-nya kalian masukkan ke dalam akar, itu kan jadi kuadrat kan. Jadi nanti kita punya begini. Akar 2C kuadrat kalikan W dibagi dengan C. Nah, C-nya bisa dicoret nih salah satunya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah akar 2C kali W. Oke? Ada nggak di sana? 2CW. Akar ya? Oke, ada. Jawabannya adalah B. Oke, sekarang kita lihat nomor 16 ya. Nomor 16. Di sini ceritanya kedua keping kapasitor plus jajar terpisah pada jarak 40 mm ya. Seperti gambar di bawah. Potensial listrik pada salah satu keping ini 10 volt dan keping yang lainnya 2 volt. Potensial listrik pada titik P adalah. Oke ya, di sini ada keping konduktor sejajar seperti yang tergambar. Ini potensial di atas lebih tinggi dibanding dengan di bawah. Nah, ini akan menyebabkan di antara dua keping ini akan ada medan listrik yang arahnya dari apa namanya? Keping positif ke keping negatif. Nah, ini adalah medan listrik yang homogen ya. Jadi E. Nah, E ini hubungannya seperti ini. Jadi nanti beda potensial antara keping atas dan bawah. Misalnya yang kita sebut ini keping A lah misalnya ya. Ini kita sebut keping B misalnya. Nah, beda potensial itu E dikalikan dengan D.
Jadi beda potensial tentu saja di sini VA dikurangi dengan VB gitu ya. Itu sama saja dengan E dikalikan dengan D. Kalau kita lihat ini kan potensialnya 10, ini 2. Berarti ini kan selisihnya 8 ya. Ini sama dengan E dikalikan dengan D. D itu yang ini 40 mm ya. 40 mm itu jadi D-nya ini sama dengan 40 mm. Coba kalian ubah ke meter ya. Jadi nanti mili itu 10 pangkat min 3. Jadi 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Meter gitu. Nah, sehingga nanti kalau kalian masukkan ke sini, ini 4 kali 10 pangkat min 2. Nanti 8 dengan 4 kan bisa dicoret ya. Di sini 2, nanti kalian punya medan listriknya adalah 200 Newton per Coulomb. Ini medan listrik antara dua keping itu. Dan nilainya adalah tetap ya, dia seragam. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan titik P. Juga berlaku hal yang sama. Jadi nanti di sini delta V sama dengan E dikalikan dengan D. Nah, D-nya ini di aksen lah misalnya. Di aksen itu yang ini ya. Jadi dari sini ke sini. Ini di aksennya. Jadi nanti di sini tentu saja adalah VP dikurangi VB itu sama dengan E dikalikan dengan D aksen. VP ditanyakan. Nah, sementara VB-nya kan ada ya, itu 2 volt sama dengan E sudah kita hitung, dia adalah 200 dikalikan D aksen. D aksennya ini ya, 10 mm atau 10 pangkat min 2 ya. Nah, sehingga nanti kita punya apa nih? Ini kan bisa dicoret ya. Ini dengan ini kan habis. Nanti VP-nya ini 2-nya pindah ke kanan. Jadi 2 plus 2 kan. Jadi sama dengan 4 volt. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 4 volt. Ada di sana? Ada ya. Jadi 4 volt jawabannya adalah A. Oke, sekarang kita lihat nomor 10. Nomor 10 di sini ceritanya dua buah bola konduktor dengan besar muatan dan jari-jari seperti ini ya. Jadi RA ini adalah jari-jari bola konduktor yang kecil. RB ini adalah jari-jari apa namanya bola konduktor yang besar. Nah, di sini dikasih tahu ya, RA-nya 5 cm, RB-nya 10 cm. Kemudian di sini besar energi potensial muatan, ini ada muatan satu lagi, 1 mikrocoulomb yang diletakkan di titik ini, titik P ya. Ini bola yang A, bola yang di dalam ya, itu dikasih muatan 10 mikrocoulomb. Kemudian yang di B dikasih muatan 15 mikrocoulomb. Oke ya. Jadi kalau kita mau cari berapa sih energi potensial di titik P, masih ingat kan rumusnya ya? Jadi energi potensial di titik P ya. Jadi energi potensial di titik P itu tentu saja adalah muatan yang diletakkan di situ dikalikan dengan potensialnya ya, potensial di titik P gitu ya. Nah, sekarang tugas kita karena Q kan sudah tahu ya, ini kan Q-nya. Jadi muatan yang diletakkan di titik P besarnya 1 mikrocoulomb. Jadi tugas kalian mencari berapa sih potensial di titik P ini. Nah, cara mencari potensial tentu saja titik P ini kan dipengaruhi oleh bola yang kecil dan bola yang besar gitu ya. Nah, sehingga nanti kalau kita tuliskan, jadi potensial di titik P itu sama dengan potensial akibat bola A ditambah potensial akibat bola B. Nah, kalian masih ingat kan ya? Ini kan titik P itu di luar bola ya. Jadi nanti kalau akibat bola A tentu saja adalah K dikalikan muatan apa namanya di bola A dibagi dengan jaraknya ini ya. Jadi jaraknya tentu saja dari RA, pusat RA ya. Jadi pusat apa namanya bola yang dalam ini sampai ke titik P itu kan berarti RB ditambah dengan 20 cm kan ya. Jadi kalau misalnya ini kita sebut saja misalnya R kecil gitu, maka kalian akan dapatkan ini adalah RB ditambah dengan R gitu ya. Kemudian ditambah potensial akibat B. Akibat bola yang besar ini ya. Nah, akibat bola yang besar ini tentu saja pusatnya juga sama. Jadi K dikalikan dengan apa namanya? QB gitu ya, dibagi dengan sama ya di sini RB ditambah dengan R kecil gitu ya. Nah, karena di sini kan K-nya sama, kemudian RB ditambah R-nya sama ya. Jadi tulis gini aja. K per RB ditambah dengan R, di sini tinggal QA ditambah dengan QB gitu ya. Nah, sekarang coba dimasukkan nilai-nilainya. K masih ingat konstanta hukum Coulomb? 9 kali 10 pangkat 9, kemudian RB-nya berapa? RB-nya kan 10 cm ya. Ini 10 cm tambah 20 jadi 30 kan ya. Jadi 30 cm. 30 cm itu 0,3 gitu ya. Kemudian di sini QA tambah QB ditambahkan saja berapa nih? 25 ya. Jadi 25 jangan lupa itu mikro. Jadi 10 pangkat min 6 gitu ya. Nah, jadi nanti 9 dibagi 0,3 30 kan? Kali 10 pangkat 9 di sini kali 25 kali berapa nih? 10 pangkat min 6. Berapa nih? Jadi nanti di sini 25 kali 3 itu 75 ya. Nah, nanti kali 10 pangkat ini 10 pangkat 10 dengan min 6 jadi pangkat 4 ya. Jadi sekian volt gitu ya. Nah, sehingga nanti energi potensialnya ya kembali ke rumusnya tadi kan ya. Nah, berarti kan rumus itu berarti Q kecilnya kan 1 mikro ya.
Jadi nanti 10 pangkat min 6 kan, 1 mikro itu kali 75 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi nanti sama dengan berapa nih? 75 kali 10 pangkat min 2 Joule gitu kan? Atau sama dengan 0,75 Joule. Ada jawaban 0,75 di sana? Ada ya? Jawabannya adalah C. Oke ya, bisa difahami. Sekarang kita lihat nomor 16. Nomor 16 ini tentang kapasitor ya. Kapasitor dua bola konduktor terpusat terdiri atas sebuah bola konduktor pejal, yang ini ya, ada bola konduktor pejal dengan jari-jari A dan sebuah bola konduktor berongga dengan jari-jari B, ya, yang ini maksudnya, yang di luar. Kapasitas kapasitor tersebut adalah C sama dengan AB per K B min A. Misalnya W adalah energi yang tersimpan pada kapasitor itu, berapakah beda potensial listrik antara kedua bola kapasitor itu? Oke ya. Sebenarnya soal ini cukup gampang. Kalau kalian ingat energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Di sini W maunya, ini adalah, masih ingat rumusnya? Setengah CV kuadrat. Ya, gunakan persamaan ini ya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita mau cari V, VK tinggal apa? Ya tinggal apa namanya 2W dibagi dengan C, kan gitu saja ya. Nah, tapi jangan lupa ya akar. Nah, sekarang ini ada C-nya. Kalian tinggal masukin aja C-nya ini ya. Nah, jadi masukkan ke sini nih. Sehingga nanti kalian punya apa? Nanti kalau kita apa namanya tuliskan lagi, ini akar 2W dibagi dengan C. Nah, C-nya yang ini ya. Jadi AB gitu ya dibagi dengan apa itu? K B min A gitu ya. Nah, jadi nanti lebih ringkas lagi akar 2W dikalikan K B min A kan gitu ya dibagi dengan AB gitu. Oke, bisa dipahami ya? Cuman gitu aja ya. Ada nggak jawaban kayak gini? 2WK B min A. 2WK B min A per AB. Oke ya, jadi jawabannya adalah A.